Oke, mari kita tundukkan kepala, berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena di pagi yang indah kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami yakin di tengah-tengah perhimpunan kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau siap memberkati kami dengan firman-Mu, dan firman-Mu menjadi berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Oma-oma, ini semua jumlahnya ada berapa orang? Ayo, ini anggotanya berapa orang? 18. Ya, terus katanya ada satu opa. Oh, 2 di opa, berarti jumlahnya 20 ya. 20. Oma-oma seneng enggak di sini? Happy ya, seneng ya. Kenapa kok seneng? Pengunjungnya banyak, di sini ada temen ya. Terus kemudian kalau sakit ada yang memperhatikan, ada dokter yang merawat ya. Kelemahan oma-oma ada yang membantu, ya toh. Nah, Bapak Ibu, oma-oma, ya, semuanya ini membuktikan sebetulnya ketika Tuhan Yesus datang di dalam peristiwa Natal yang pertama, ya, Dia ini mengajarkan, ya, hukumnya, ajarannya yang disebut dengan kasih. Dan kedatangan Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa lewat Natal itu sebagai bukti kasih sayang Tuhan kepada kita semuanya. Nah, lihat, oma-oma ada di sini, ya, oma-oma ada di sini. Bukan berarti keluarga tidak sayang, bukan itu, ya. Tetapi karena keluarga kepengen memberikan yang terbaik, ya, oma-oma ditaruh di panti Wereda. Kenapa? Ada banyak anak yang harus bekerja mulai pagi hingga sore, ya. Nah, kalau oma-oma ditinggal di rumah sendiri, siapa yang merawat? Siapa yang melayani? Anak-anak jadi tidak tega. Karena itu cari apa yang terbaik. Banyak oma-oma dititipkan di panti Wereda. Sama dengan zaman modern sekarang. Suami istri yang masih muda harus bekerja sampai sore. Anaknya masih kecil, siapa yang menjaga? Dicarikan sekolah yang pulangnya sampai jam 5, atau dicarikan tempat penitipan anak. Selesai kerja, dijemput, dibawa pulang. Sama, ya. Intinya keluarganya oma-oma naruh oma-oma di sini dan 2 opa itu bukan karena mereka tidak sayang, tapi karena mereka sayang, mereka nyarikan sesuatu yang penting, yang berarti lebih baik buat kehidupan oma-oma. Di sini bisa ketemu dengan temen, ngobrol, ya, ngobrol, temennya banyak. Nah, ayat firman Tuhan hari ini saya bacakan cuma 2 ayat, ya. Dari 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Judulnya Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam bentuk karya yang sederhana ini. Lahirnya panti Wereda, anugerah ya Pak ya, milik gereja GPPS. Pasti diawali oleh anak-anak yang lahir dari Allah, yang mengenal Allah, yang mengenal kasih.
Mereka melihat ada begitu banyak oma-oma dan opa-opa yang hidup pada masa tuanya dalam keadaan sendiri. Maka muncullah niat baik ini. Diadakan panti wereda, orang yang mengenal kepada Allah. Kemudian didukung juga orang-orang yang siap menjadi pelayan di panti wereda. Ini juga adalah orang-orang yang mengenal kasih Allah, mengenal Allah, untuk melayani orang tua yang bukan orang tuanya, yang bukan saudaranya, yang bukan familinya, walaupun mungkin adalah teman sesama gereja. Nah Bapak Ibu, mereka tetap harus mencari orang-orang yang juga mengenal Allah dengan kasih sayangnya. Yaitu apa? Butuh biaya. Karena oma-oma, opa yang di sini itu kan digratiskan semua. Betul ya? Tidak harus mengeluarkan apa-apa. Tetapi kalau ada family punya rezeki mau mempersembahkan, silahkan. Ya, di depan itu terbuka untuk semua calon donatur baru. Ya, baik yang berkepanjangan, berkesinambungan maupun yang hanya spontanitas. Untuk apa? Mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Nah Bapak Ibu, masih dibutuhkan lagi kelompok kecil yang hari ini bersama saya ke sini. Itu juga orang-orang yang lahir dari Allah, yang mengenal kasih, sehingga apa? Mau meluangkan waktunya, menyisihkan sebagian rezekinya, datang berkunjung ke tempat ini dengan sedikit bawa oleh-oleh. Semuanya seperti itu. Semuanya dikemas oleh Tuhan seperti itu. Supaya apa? Kasih Tuhan itu jadi nyata, bahwa Dia datang ke dunia itu untuk mengasihi kita. Bukan hanya dengan berkat jasmani saja, tetapi lebih daripada itu, Dia akan menyelamatkan kita yang berdosa, yang percaya kepada Dia. Nah Bapak Ibu, oma-oma, ya, dalam doa Bapak kami, apal dah doa Bapak kami? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Nah maksudnya ini, seperti bumi, seperti di surga. Nah Yesus Tuhan itu ingin kita bisa menikmati kerajaannya, ya, yang di surga nanti sama seperti yang di sini, yang tidak pernah meninggalkan kasih sayangnya kepada kita semuanya, khususnya oma-oma. Dengan dikunjungi dengan kelompok kecil ini tadi, besok dikunjungi yang lain lagi dan lain sebagainya, oma-oma di sini merasa apa? Tidak pernah kesepian. Oma-oma di sini merasa apa? Tuhan, janji-Mu nyata. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Amin. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu kita patut berterima kasih kepada Dia. Sebab apa? Yesus yang adalah Tuhan itu adalah Allah yang mengerti tentang isi hati kita. Oma-oma berdoa dengan bahasa yang sederhana pun, Yesus Tuhan memahami apa yang Anda perlukan, dan Tuhan sanggup menyediakan semuanya itu. 10 orang kusta, masih ingat ya ceritanya, datang menghadap Tuhan Yesus. Orang kusta zaman dulu lebih parah daripada oma-oma di sini. Kenapa? Karena orang kusta sengaja ditempatkan di tempat yang dia tidak boleh bergaul dengan masyarakat. Dan orang kusta kalau berjalan bersimpangan dengan orang yang sehat, dia harus berteriak, najis, najis, supaya tidak bersinggolan. Artinya apa? Orang kusta ini menjadi orang yang terbuang, ya, yang terbuang. Sedangkan oma-oma tidak. Semua orang boleh berkunjung. Nah, 10 kusta ini datang menghadap Tuhan Yesus baris. Mereka bilang, Yesus anak Daud,
kasihanilah kami. Mereka tidak ngomong sembuhkanlah kami, tapi kasihanilah kami. Kata yang lebih luas dari cuma sembuh. Kalau sembuh tujuannya cuma satu, tetapi kasihanilah kami ini lebih luas. Seberapa Tuhan ngerti yang tak perlukan, Tuhan, Engkau akan berbelas kasihan. Oleh karena itu, ketika mereka itu ngomong sama Tuhan Yesus seperti itu, Tuhan Yesus cuma ngomong, tunjukkanlah dirimu kepada para imam. Dan di tengah perjalanan 10 orang tadi disembuhkan. Artinya apa? Tuhan Yesus tahu tentang kebutuhan orang ini, walaupun mereka tidak mengungkapkan secara jelas. Demikian pula oma-oma, boleh oma-oma berdoa, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan akan ngerti apa yang oma-oma butuhkan, dan Tuhan yang penuh dengan kasih akan mengabulkan doa-doa kita. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Kami dari grup Sharing dan Bible mengucapkan Merry Christmas, Happy New Year. Ya Oma, Oma ngantuk ya? Selamat Hari Ibu juga untuk oma-oma sekalian. Ya, sekarang kita menyanyi bersama Oma ya. Mari. Yang paling semangat dapat hadiah dari kamu ya. Ayo semangat ya. Oma yang paling ceria dapat hadiah. Ini oma ada yang ceria ini. Oh ini saya. Kita sambung lagi ya. Kalau ngantuk udah dapat hadiah. Ayo semangat. Iya masih di sungai.
Aku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Pacarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam terang, mencari dompet yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Tak ada orang pun datang di dunia sebagai Yesus Tuhanku. Dengan kasih-Nya memimpin dombanya kembali ke rumah Bapa. Amin. Tertum Sudah ya. Apa ya? Suaranya enak. Saya boleh tanya, Oma siapa namanya? Oma umurnya, Oma ini umurnya berapa? 85. Wah, hebat. Tuhan Yesus baik ya. Bu Nini masih dikasih kesehatan. Cantik lagi, sehat. Ya, ini dapat hadiah dari saya ya, Bu. Ini, Oma, sudah Oma. Kembali ya. Terima kasih, Oma. Pada tiap hari puji Tuhan, segala susah hilang. Puji Tuhan, kemana ku pergi, hidupku jadi senang, segala susah hilang karena puji Tuhan. Di hidupku ku dapat dalam Yesus, Kau tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap pada Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam taatmu seluruh hidupku tak tergoyah selamanya. Papat limo enam, derek kuciyo sing temen, pitu wolu songo, derek kuci ojo sembrono, 10 wis ganap, derek kuciyo sing mantep, amin, siji loro telu. Ayo kanca padha maju-maju, papat limo enam. Yang bisa nyanyi ya. Derek kuciyo sing temen, Kalian semua yang pitu bisa nggak? wolu songo, derek kuci ojo sembrono, 10 wis ganap, derek kuciyo sing mantep. Amin. Oma ada kasih hadiah nih.
kita akan ketemu lagi, ya. Mari kita tundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati perjumpaan kami dengan umat-umat di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau berbelas kasihan kepada umat-umat di tempat ini dengan segala perawat dan pengurusnya, sehingga apapun yang mereka butuhkan, Tuhan mengabulkan mereka. Jika ada umur panjang, Tuhan, kami akan bertemu kembali dengan umat-umat di tempat yang sama. Kami yakin kasih sayang-Mu tidak pernah berhenti, tetapi senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami, juga bersama-sama dengan umat-umat di tempat ini, pengurus dan para donatur yang ada. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, bukan hanya mendengar doa kami, tetapi doa yang hari ini Tuhan Yesus sudah dengar, pasti Tuhan Yesus sudah kabulkan. Sebelum kami berpisah, kami tahu Tuhan sudah sediakan berkat yang luar biasa untuk kami semuanya. Oleh karena itu Bapa, kami hendak pulang dengan membawa berkat yang Tuhan sudah sediakan. Umat-umat, Bapak Ibu sekalian, arahkan hatimu tertuju kepada Yesus yang adalah Tuhan. Sekarang angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kasih karunia yang berasal daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacitanya yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, serta di dalam persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, kiranya turun bahkan melingkupi hidup setiap keluarga besar kita masing-masing, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.